Pertanyaan pertama adalah apakah memang pembangunan atau pemindahan ibu kota ini akan dilaksanakan tahun depan karena orang belum melihat mata anggaran pemindahan ibu kota itu dalam RAPBN 2020. Pak Bambang, itu kapan masuknya Pak ke RAPBN? Ya, yang pertama tentunya prioritas kita adalah menyelesaikan produk hukumnya. Sebelum akhir tahun ini kita akan memasukkan RUU untuk penetapan daerah khusus ibu kotanya kepada mungkin DPR yang masa berikut ya. Iya. Dan kemudian mengenai anggaran sebenarnya sudah, tetapi memang jumlahnya belum besar. Kenapa? Karena memang tahun 2020 itu lebih banyak kepada persiapan penyelesaian master plan, urban design, building desainnya, dan kemudian dari tempatnya Pak Basuki mulai membangun infrastruktur dasar. Misalkan jalan-jalan di tahap awal untuk bisa memudahkan nantinya konstruksi dalam skala yang lebih besar. Kalau sudah masuk itu di mata anggaran mana Pak Bambang? Yang pasti sudah ada di beberapa kementerian. Ya. Di kami ada, kemudian di PUPR juga sudah ada, di ATR BPN, di Kemendagri, ya, dan di kementerian-kementerian yang nantinya terlibat dalam persiapan. Ya, jadi jangan melihat angka besar karena memang angka besarnya itu baru terjadi ketika masa konstruksi dimulai. Dan satu hal lagi Leo, bahwa yang tadi dikatakan sendiri di awal bahwa pembangunan kita tidak akan menitik beratkan pada APBN. Ya, jadi APBN ini hanya benar-benar untuk memulai, tapi mulai tahun depan kita mulai menggerakkan yang namanya KPBU, kemudian kerjasama pemanfaatan aset yang nantinya kita harapkan masuk sebagai PNBP yang dipakai untuk menutupi yang jatah APBN tadi. Pemanfaatan aset maksudnya aset yang akan nanti ditinggal di Jakarta begitu? Dua, ada aset di sana, di wilayah ibu kota baru, maupun aset yang ditinggal di Jakarta. Oke, jadi 19% saja yang dari APBN? Itu yang, nah maksud saya yang dari aset itulah yang nanti akan menutup yang 19% APBN. Jadi poinnya adalah kita tidak berebut dengan sumber APBN induk, yaitu pajak, PNBP, sumber daya alam. Dan kita tidak mengganggu prioritas pembangunan yang sudah ada, terutama mengenai sumber daya manusia. Pak Basuki, 19% itu kan yang membangun kan pemerintah. Berarti itu kementerian Bapak yang akan membangun ya Pak? Sebagian besar, karena memang prasarana dan sarana dasarnya. Tapi kan ada nanti perhubungan juga ada, SDM juga ada. Tapi kalau awal tadi yang seperti Pak Bambang sampaikan, itu bisa jalan, drainase, waduk untuk air bersihnya nanti. Itu harus kita bikin dulu dengan APBN itu. Mulai dibangunnya kapan Pak? Apakah memang tahun 2021 atau tahun depan sudah mulai akan dibangun rencananya? Kami targetkan kalau dari Kementerian PUPR paling lambat nanti insya Allah semester kedua 2020 kita sudah mulai. Tapi seperti yang beliau sampaikan tadi kan tidak mungkin misalnya kita butuh waduk itu 1 triliun, tidak harus disiapkan tahun depan 1 triliun. Karena waduk pembangunannya 3-4 tahun. Sehingga tahun depan dengan sisa waktu 6 bulan mungkin uang mukanya dulu yang 10-15% yang harus disiapkan. Dan itu sudah kita antisipasi. Tapi perencanaan awalnya memang sudah final ya Pak? Maksudnya apakah memang akan berkembang untuk infrastruktur dasar yang menjadi tugas Pak Basuki? Sampai akhir tahun ini saya harus menyiapkan site plan-nya. Karena baru ditetapkan lokasinya kemarin. Iya, baru diumumkan. Jadi kita harus segera membuat. Kalau konsep desainnya sudah ada, nah ini yang harus kita terapkan di lokasi itu. Nah, di Superimpos di lokasi itu keluarnya adalah site plan, khusus untuk infrastruktur dasarnya. Untuk jalannya, drainasenya, itu yang pasti harus kita bangun duluan. Dananya ada itu, Pak ya, tadi yang saya sampaikan. 19% itu ya? Bukan. 19% itu kan totalnya. Tapi tahun 2020 itu sebenarnya sudah ada pencadangan yang jumlahnya memang kecil. Jadi saya katakan ya seolah-olah tahun 2020 ini belum prioritas karena memang besarannya masih relatif kecil dibanding prioritas lainnya. Pak Jehan, ada yang mengatakan ini kok kesannya cepat sekali sih, terburu-buru katanya begitu. Saya kira enggak. Ini mohon maaf sebelum dijawab beliau. Pertanyaannya bukan terburu-buru, ini sudah sebelum dideklar oleh beliau kita sudah diperintahkan untuk persiapan. Tapi belum bercerita begitu ya? 2017. Dari 2017? Kajiannya sudah dimulai. Apakah ini sesuatu yang biasa Pak Jehan? Kalau melihat tadi ada beberapa ibu kota baru di negara-negara lain, apakah memang ini perencanaan pemindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur itu memang layak?
Ya, kalau ditanya biasanya itu memang di banyak negara juga selalu mengundang perdebatan antara eksekutif dengan legislatif, ya, tokoh-tokoh masyarakat itu selalu seperti itu. Nah, sekarang masalahnya di Indonesia itu sebelum ada ketetapan dari Pak Presiden itu selalu menjadi wacana, ya, dari media, dari akademisi, ya, ini sudah harus pindah setiap kali banjir, ya, mengatakan oh Jakarta sudah tidak layak sebagai menyandang semua fungsi kota, ya, termasuk ibu kotanya ini. Nah, namun setelah Pak Presiden memutuskan, ya, nah ini langsung berubah semuanya. Ini menjadi satu katakanlah kepastian, ya, dari sisi pemerintah, ya, untuk membuat rencana yang lebih sistematis begitu. Nah inilah yang akhirnya mengundang perdebatan sekarang ini, ya, dari pihak legislatif, dari pihak DPR, masyarakat, sebagainya. Tapi ini suatu yang positif sebenarnya, untuk ya kita akomodasi, kita saling mendengar, gitu. Nah, dan menjadi satu wacana publik yang bisa membawa satu harapan lebih baik lah sebenarnya. Waktu yang ada kalau melihat timetable dari pemerintah adalah 2024 akan mulai pindah, Pak Jehan. Apakah itu memang cukup ya untuk memindahkan semuanya? Tapi tahan dulu, kita harus jeda dulu. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Economic Challenges. Saya ingin ke Pak Bambang dulu ya, Pak Jehan, sebelum nanti ke Anda. Pak Bambang, kerjasama pemerintah badan usaha itu besar sekali, Pak. Kalau kita melihat skemanya tadi kan lebih dari 80% ya, kurang lebih mungkin. Sebenarnya enggak, karena yang 20% kan APBN, masih ada 30% yang swasta. Jadi 50% lah. 50%. Nah itu pertanyaannya adalah, apakah memang nanti akan lebih banyak porsi bukan pemerintah, badan usaha, atau apakah swasta murni atau kerjasama dengan pemerintah, atau juga kerjasama BUMN, atau seperti apa gambarannya? Jadi pertama begini, kalau APBN kita nggak usah bahas dulu karena itu adalah pure dari APBN ya. Nah kemudian ada yang bentuknya investasi swasta atau BUMN secara langsung. Misalkan membangun kompleks perumahan, membangun pusat perbelanjaan, ya, kemudian membangun fasilitas komersial, ya, itu kan bisa dilakukan langsung sebagai bentuk investasi properti oleh swasta atau BUMN murni, boleh tanpa ada urusan, boleh. Kan itu juga terjadi di Jakarta, ya, di kota-kota besar di Indonesia. Nah, yang KPBU itu adalah untuk fasilitas yang istilahnya tidak pure komersial, ya, tidak 100% memberikan manfaat komersial bagi swasta atau BUMN. Contohnya apa, Pak Bambang? Contohnya misalkan kalau yang saya lihat yang sudah ada ya di Indonesia, sebagian besar jalan tol yang dibangun oleh lewat BPJT Kementerian PU itu adalah sistemnya KPBU. Dengan kan KPBU itu kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Badan usahanya bisa badan usaha swasta, bisa badan usaha MN, milik negara, dan badan usaha koperasi. Pak, badan usaha itu kan pasti cari untung ya, Pak Bambang? Betul. Nah, dalam pembangunan ibu kota baru ini, skemanya bagaimana? Akan tetap dapat untung? Pasti dapat untung besar, ya. Atau bagaimana? Kalau tidak dapat untung, mereka tidak akan masuk. Betul. Nah, di KPBU itu dipastikan dengan return tertentu, mereka bisa mendapatkan keuntungan. Nah, supaya mencegah untungnya tidak terlalu besar, KPBU itu kan nanti dilelang terbuka, ya. Jadi misalkan kita mau membangun, misalkan sistem penyediaan air minum, SPAM, untuk ibu kota baru. Nah, SPAM ini kemudian dibuka lelangnya. Siapa? Perusahaan atau konsorsium perusahaan, entah swasta, BUMN yang tertarik untuk mengikuti. Nah, nanti kita bandingkan siapa yang sanggup, ya, dengan katakan biaya yang paling efisien dan return yang tidak sebesar yang lain. Waktunya cukup itu, Pak Bambang, karena kan kalau tender-tender biasanya butuh waktu, nanti ada lobby-lobby tertentu begitu, itu waktunya cukup. Sekarang udah zamannya bukan lobby-lobby lagi, kita udah punya skema KPBU ini kan bukan yang pertama, yang untuk ibu kota baru ini sudah terjadi di beberapa tempat. Jadi ini akan terbuka sama sekali? Terbuka dan boleh dibilang transparan, ya, menjaga tata kelola sehingga kita mencegah terjadinya permainan. BUMN karya diajak juga, Pak?
Silakan kalau mau ikut. Kalau mau ikut. BU itu adalah bisa badan usaha milik negara. Bisa swasta siapapun juga. BUMN, siapapun swasta, siapapun koperasi, silakan ikut. Pak Basuki, BUMN Karya Pak, sekarang kondisi keuangannya agak mepet karena banyak sekali proyek infrastruktur yang kemarin dibangun. Itu kan butuh waktu juga untuk secara sisi operasional perusahaan memberikan keuntungan atau mengembalikan uang-uang yang sudah dikeluarkan. Apa masih bisa Pak untuk kemudian diajak kerjasama membangun ibu kota yang baru ini? Saya kira yang tadi kita prasarana dasarnya itu BUMN sebagai kontraktor. Pembayaran oleh APBN, BUMN sebagai kontraktor. Jadi uang sudah ada itu ya? Oh, itu sudah ada, sehingga itu juga menjadi menjadi pelumas buat dia di samping investasi. Jadi BUMN sekarang ini selain sebagai kontraktor juga sebagai investor. Nah, kalau untuk yang pembangunan jalan, drainase, waduk itu dia sebagai kontraktor, sehingga dia mempunyai profit dari situ untuk menjadi investor. Jadi saya kira masih tidak masalah. Enggak. Pak Jehan, ada yang mengkhawatirkan juga begini Pak, pembangunan yang baru ini kan di Kalimantan Timur yang juga banyak orang menyebut sebagai paru-paru Indonesia. Iya. Ini akan lebih banyak manfaat atau mudaratnya kalau dilihat dari soal lingkungan hidup? Ya, tergantung bagaimana menata ruang di sana ya. Jadi kalau optimis, kita tentu membangun kawasan baru itu dengan pendekatan yang lebih baik dong, lebih berkelanjutan ya. Rencananya kan smart and green city ya? Forest city dan sebagainya. Nah itu diterapkan dengan baik itu akan tidak akan merusak lingkungan. Kalau diterapkan dengan baik. Nah sekarang pembangunan kota itu kan kebutuhan lahannya beberapa ribu hektar, ya beberapa puluh ribu hektar. Sedangkan untuk perkebunan, pertambangan itu sudah menghabiskan ratusan ribu bahkan jutaan hektar di Kalimantan. Nah jadi tidak signifikan untuk merusak lingkungan dalam skala lebih luas begitu ya. Justru dengan mendekatkan ibu kota ke Kalimantan itu pengawasannya harus lebih baik begitu. Ada orang juga mengkhawatirkan begini Pak Jehan. Dulu kan waktu Jakarta dibangun sebagai ibu kota itu juga belum sepadat sekarang. Pada waktu itu Bodetabeknya belum ada begitu kan, belum terbangun. Nah, orang mengkhawatirkan kalau nanti ibu kota baru ini terbangun, Balikpapan, Samarinda dan kota-kota penyangga atau daerah penyangganya juga akan mengalami nasib sama seperti Jakarta sekarang. Anda melihat ke arah situ tidak? Ini yang penting adalah masalah pengelolaannya, ya. Kelembagaan seperti apa. Jadi memang kita melihat kota-kota di Indonesia ini, terutama metropolitan itu berkembang tidak terkendali. Urbanisasi kurang bisa dikendalikan dengan baik. Boleh dikatakan Indonesia belum punya satu strategi perkotaan yang mantap lah begitu ya. Nah ini harus kita mantapkan. Ya, jadi ini sebenarnya satu momentum ya bagi Indonesia untuk pemerintah itu tampil di depan ya memimpin pembangunan kota-kota dan kawasan yang sejauh ini tahu tidak Pak Jehan apa rencana master plan mungkin atau rencana pembangunan ibu kota yang baru? Anda termasuk pakar, termasuk diajak bicara urun rembuk tidak? Ya sedikit-sedikit ada. Dulu kita juga sudah buat diskusi ya melalui tim visi 2033. Nah, itu kita sudah punya pemikiran-pemikiran dan banyak yang diadopsi gitu ya. Dan memang banyak yang seperti kita usulkan seperti itu. Baik, Pak Bambang, yang saya tambahkan sedikit Pak Leo. Silakan Pak Basuki. Jadi kita di transparansi planning tadi. Dari Bappenas sebelum dideklar oleh Pak Presiden tanggal 16 Agustus sudah melakukan national hearing, national seminar tentang ibu kota negara ini. Sudah berapa kali Mas? 5 kali ya. 5 kali diadakan level nasional diskusi tentang rencana ibu kota negara ini. Jadi asumsinya banyak orang sudah tahu ya? Karena kami ditugaskan tiga kementerian. Satu Kementerian Bappenas itu ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk mengkaji semuanya. Kenapa harus pindah? Sampai kesimpulannya pindah atau tidak. Itu semua dikaji oleh beliau. Termasuk 5 kali nasional itu. Kami dari Kementerian PU ditugasi untuk menyusun konsep desainnya. Walaupun belum tahu lokasinya. ATR ditugasi untuk mengamankan lahannya. Nah, sekarang ini kami bergerak. Pertanyaan berikutnya adalah begini, nanti saya akan bertanya ke Pak Bambang. Kalau rencananya kan ibu kota baru ini salah satu tujuannya adalah untuk memeratakan pertumbuhan, Pak. Harapannya begitu. Tapi apa iya begitu? Kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Economic Challenge segera kembali.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita masih membahas mengenai ibu kota baru. Bagaimana kelaikannya, Pak Bambang? Targetnya adalah kalau ada ibu kota yang sekarang di tengah-tengah, kan kalau kita lihat dari sisi geografis, memang benar-benar di tengah itu di Kalimantan. Adalah ekonomi kita akan lebih merata. Karena kesenjangan ekonomi kita memang luar biasa, Pak. Barat itu luar biasa dibandingkan Indonesia bagian timur. Nah, tapi pertanyaannya, sudah ada belum, Pak, studi yang menyelidiki apakah memang itu benar akan demikian? Ya, jadi kita coba melihat data historis ya. Sebelum otonomi daerah 2001, kalau kita bicara Jawa luar Jawa saja ya. Jawa itu menyumbang kalau tidak salah sekitar 55% ekonomi. Luar Jawa 45%. Nah, ada desentralisasi, ada dana alokasi umum, ada dana bagi hasil, dan segala macam skema transfer yang diharapkan, dan juga ini ya, desentralisasi kewenangan, yang kita harapkan membuat daerah-daerah itu bergerak makin cepat, sehingga kita harapkan kesenjangan akan turun. Ternyata data di 2019 ini yang terakhir tadi juga ditunjukkan, Jawanya malah naik jadi 58, luar Jawanya malah turun jadi 42. Dan tadi kalau ditambahkan lagi pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 yang terakhir, atau yang tahun lalu lah, 2018, pertumbuhan ekonomi Jawa atau KBI, kawasan Barat Indonesia, lebih tinggi daripada pertumbuhan di kawasan Timur Indonesia. Jadi Jawa itu istilahnya sudah besar, larinya lebih cepat. Artinya apa? Kesenjangan akan makin lebar. Betul. Nah, karenanya kami melihat 5 tahun ke depan ini kita nggak bisa lagi berdiam diri, hanya mengandalkan pemerataan pembangunan infrastruktur. Ternyata pemerataan pembangunan infrastruktur membantu tapi belum cukup untuk bisa mengurangi kesenjangan. Pertanyaannya begini, Pak Bambang, kan yang akan pindah itu kan ibu kota pemerintahan. Betul. Ibu kota bisnis, Kalimantan Timur baru ini kan, atau ibu kota baru ini kan tidak akan jadi pusat bisnis. Nah ini, itu bagaimana? Makanya saya jelaskan dulu. Pembangunan ibu kota baru ini adalah satu bagian dari upaya kita mengurangi kesenjangan. Pertama, kita akan gerakan industrialisasi di luar Jawa. Basisnya hilirisasi sumber daya alam, ya, seluruh luar Jawa. Kedua, pengembangan kawasan pariwisata. Jadi kita akan munculkan kota-kota baru yang basisnya industri, yang basisnya pariwisata. Kemudian ketiga, pengembangan kawasan metropolitan di luar Jawa. Ya. Dan satu lagi adalah ibu kota baru. Nah, betul Leo mengatakan bahwa ini bukan kota bisnis, memang pusat pemerintahan. Tapi coba lihat data PDB Indonesia menurut sektor. Ada satu sektor namanya pemerintahan. Kalau nggak salah besarnya terakhir 7% dari total PDB Indonesia. Dan dari 7% itu kan pasti yang besar pemerintahan pusat. Nah, jadi bisa dibayangkan ada sekian persen dari PDB itu nanti pindah dari Jakarta ke ibu kota baru ini. Ya. Jadi nanti kita harapkan kota ini memang akan core-nya, intinya adalah jasa pemerintahan. Tapi jangan lupa jasa pemerintahan itu akan membawa multiplier efek kepada kegiatan ekonomi lain. Sehingga Washington DC itu bukan kota kecil kalau hitungan di Amerika pula. Gitu. Pak Basuki, pertanyaan lain adalah begini, kalau nanti Jakarta menjadi daerah khusus mantan ibu kota, kata anak muda sekarang begitu Pak Basuki, itu apakah kemudian infrastruktur yang ada di Jakarta itu akan tetap terbangun? Karena banyak orang mengatakan dalam 5 tahun ke depan sampai 2024 kan separuh dari fokus pemerintah adalah membangun ibu kota baru. Apakah kemudian Jakarta, tol Trans Sumatera, tol Trans Papua, Sulawesi, Kalimantan itu benar-benar akan tetap terperhatikan juga Pak Basuki? Tadi Pak Bambang sudah menyampaikan bahwa porsi APBN itu tidak mengambil porsi atau tidak merebut porsi dari revenue pajak dan sebagainya. Karena hanya 19-20% itu karena sumbernya lain. Dari aset. Dari aset, sehingga itu tidak berebut dengan itu. Sehingga itu tetap berjalan. Khusus Jakarta, ada program Jakarta Regeneration yang membutuhkan anggaran 570 triliun. 571 ya? Urban Regeneration katanya. Urban Regeneration. Nah, itu tetap berjalan karena Jakarta masih tetap sebagai pusat keuangan, pusat jasa, pusat dagang, pusat bisnis dan sebagainya. Yang diambil cuma satu, pusat pemerintahannya. Yang lainnya tetap berjalan. Sehingga ini tetap masih menjadi prioritas pembangunan. Itu kan dananya Pak Basuki. Kalau perhatian Pak, karena ini kan semua fokus nih teralih ke pembangunan ibu kota baru. Apa iya kemudian sederhana deh Pak, nanti Bapak kalau lagi dalam pembangunan ini
Oh, kalau Pak Basuki masih tetap menteri ya. Maaf. Asumsikan begitu. Itu berapa hari akan ada di Jakarta membangun atau di mana gitu, dan akan berapa hari di Ibu Kota Baru? Tanya sekarang saya di Jakarta sebagai di daerah gitu ya. Iya, itu dia. Bukan di pusat ya. Itu dia nanti. Itu bagaimana Pak? Akan tetap bisa fokus tidak untuk membangun yang lain? Saya kira ini manajemen. Jadi kalau kami dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditugasi untuk itu, bukan berarti harus saya kerjakan sendiri. Tapi kan ada tim, ada satgas, ada otoritas yang memang seperti hanya kita membangun kembali Aceh dengan BRR, itu kayak gitu kan. Ini nggak mungkin disambi. Pekerjaan pembangunan ibu kota negara tidak mungkin disambi. Dan tidak hanya bisa dilakukan oleh satu kementerian. Saya pasti dengan kementerian lain sehingga nanti pasti membentuk satu tim, bukan tim tapi ya apa yang lebih kuat untuk bisa mengerjakan. Jadi tetap fokus ya untuk membangun selain ibu kota baru ini ya? Oh iya, tetap. Sedangkan untuk yang pekerjaan lainnya seluruh Indonesia tetap dikerjakan. Pak Jehan, soal pembiayaan kembali Pak. Sebagian orang mengatakan ini kan sumber investasi, akan dijadikan tempat investasi baru. Harusnya memberikan keuntungan yang besar begitu untuk pengusaha, atau apakah itu swasta ataukah milik negara. Anda melihat ini prospektif? Ya, jelas prospektif ya. Karena kalau kita lihat Jabodetabek, kawasan industri, perdagangan dan sebagainya itu tumbuh ya, di Tangerang, Bekasi, Bogor dan sebagainya. Dan itu karena Jakarta sebagai ibu kota salah satunya, gitu ya. Nah, jadi tadi seperti disebutkan Pak Bambang tadi, kawasan baru ini tentu akan mengenerate tadi ya kawasan-kawasan ekonomi di sekitarnya, bukan di dalam ibu kotanya. Makanya kita baca atau rencananya ada kawasan inti sekitar 2.000 hektar Pak ya. Kemudian ada kawasan 40.000 hektar IKN-nya, dan ada kawasan 200.000 hektar. Nah, ini yang harus dikelola oleh pemerintah secara terencana, secara matang ya, dengan baik. Nah, cuma ada catatan di sini. Kita belum terlalu berpengalaman bagaimana pemerintah yang memimpin pembangunan. Ya, maksudnya? Kalau kita bicara pengembangan kawasan, itu ada dua komponen utama ya, itu pembangunan infrastruktur dan tata guna lahannya ya, tata ruangnya. Nah, kita seringkali pilihan itu ada dua ya. Satu, pembangunan infrastruktur hanya untuk infrastruktur. Jadi hanya proyek konstruksi, kawasan tidak berkembang. Ya, nah ini menjadi catatan ya bagi terutama birokrasi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Nah, yang kedua itu pengembang swasta justru dia menguasai lahan dulu. Dia bangun lalu dia akan menegosiasi masuknya infrastruktur. Kita tahu Meikarta misalnya, dan banyak pejabat yang tiba-tiba kaget, loh kok Meikarta bisa dapat akses 6 infrastruktur utama. Itu. Nah, dua pola ini sebaiknya dievaluasi. Nah, kita harus membuat satu pola pembangunan di mana government led the development, gitu ya, government driven development. Nah, ini yang kita lihat di banyak negara, ya, BUMN atau badan pengelola nanti yang seperti kita dengar rencananya itu, badan otorita ini, dia mengembangkan kawasan. Jadi jangan sampai lahan yang tadi 200.000 hektar itu dilepas, begitu ya. Swasta membeli seperti selama ini, menjadi satu spekulasi bisnis properti. Nah, ini yang harus dicegah. Nah, pola-pola seperti ini yang akan nanti bisa memberikan harapan ke depannya. Pembangunan ini akan dilakukan secara merata. Ya, tadi koperasi bisa ikut, masyarakat kecil bisa ikut. Tidak seperti pembangunan kota-kota baru swasta selama ini, yang murni hanya bisnis properti. Itu harus diperhatikan ya. Bicara soal pembangunan ekonomi di Indonesia, kita tidak bisa lepas juga dari kondisi dunia, Pak Bambang. Karena kita juga sedang katanya diancam oleh perang dagang, kemudian ancaman resesi di Amerika. Ini kan kalau orang ekonomi selalu bilang ceteris paribus, Pak. Kalau ke depan ini ternyata kondisi dunianya berubah, ada krisis keuangan begitu, apa ini pembangunan atau program ini akan terus berjalan? Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenge segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari Economic Challenges malam ini. Pak Bambang, Anda seorang ekonom. Anda mengetahui betul bahwa kita ada di tengah-tengah ancaman katanya resesi di Amerika. Ada ancaman perang dagang Amerika, Tiongkok, kemudian Jepang, Korea Selatan juga. Dan ada banyak lagi ancaman-ancaman lain. Kalau
ternyata itu terjadi, Pak, apakah rencana perpindahan ibu kota ini terus jalan? Ya. Jadi kita sudah melihat bahwa IMF dalam beberapa bulan terakhir sudah menurunkan proyeksi pertumbuhan sampai 0,5%. Yeah. Jadi ini suatu angka yang relatif tinggi. Jadi memang kita sudah melihat siklus ekonominya sedang turun, ya. Artinya pelemahan global gara-gara perang dagang. Nah, ketika ekonomi siklusnya sedang turun, memang ada dua pendekatan. Turunnya itu kita coba tahan, ya, atau kita lawan, namanya counter cycle, Yeah. ya. Yeah. Nah, saya melihat bahwa upaya untuk membangun pusat pemerintahan baru di Kalimantan ini bisa kita maknai sebagai upaya untuk counter cycle. Ketika investasi sedang turun, mungkin konsumsi juga ekspektasi persepsinya negatif. Nah, kita dorong pembangunan ibu kota baru ini sebagai opportunity atau kesempatan untuk mendorong investasi di sektor properti maupun sektor konstruksi secara umum, sehingga kita harapkan ini bisa menjadi tadi counter cyclical di dalam menjaga agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak ikut terbawa turun oleh cycle yang memang sedang turun tadi. Jadi kalau kemudian ternyata memang ada krisis ekonomi atau perlambatan ekonomi global, rencana ini akan tetap jalan ya? Bukan malah berhenti atau ditunda begitu? Tidak. Jadi begini, kita sudah komit bahwa ini akan dijalankan. Dan ini kan ada tahapannya. Jadi yang disebut sebagai 180.000 hektar kan tidak langsung dibangun seluruhnya. Jadi tahapan pertama sampai 5 tahun ke depan itu adalah membangun yang namanya government districtnya, kantor-kantor pemerintahan, istana, DPR dan segala macam, berikut rumah dinasnya, sehingga akan memakai lahan kira-kira 4.000 sampai 6.000 hektar dulu. Di tahun kapan itu, Pak? Di tahun 2024. 2024. Ya, sehingga kita harapkan sudah bisa pindah. Kotanya sudah mulai fungsional. Jadi artinya sebenarnya kebutuhan dananya itu adalah kebutuhan dana total kalau 40.000 hektar yang 466 triliun itu kalau seluruhnya itu sampai selesai begitu rumah. ya? Ini adalah tahap pertama. Ya, tahap pertama seperti waktu di Brasilia itu penduduknya tahun 60 ketika baru pindah 136.000 orang. Ya, hari ini penduduknya 4,5 juta. Ya, jadi kita melihat bahwa kota ini akan berevolusi, kota ini akan menjadi besar. Tapi tahapan awal dan juga untuk menjaga supaya kita tetap bisa tadi counter cyclical tapi tanpa mengganggu anggaran, itu adalah dengan membangun tahapan pertama tadi. Baik, Mbak Suki, begitu wacana pindah ibu kota ini menggelinding, para arsitek, para city planner itu bergairah, Pak. Mereka ingin tahu seperti apa rencana kota yang baru itu, master plan-nya seperti apa, bahkan ada beberapa usulan nama ibu kota, karena kalau sekarang kita bicara kan masih bingung juga menamainya. Ada Penajam Pasir, ada Kutai Kartanegara. Nah, itu rencananya seperti apa Kementerian PU, Pak? Pertemuan atau seminar nasional yang diadakan Bappenas terakhir yang mengumpulkan semua asosiasi IAI, Ikatan Arsitek Indonesia, Asosiasi Perencana Kota Indonesia, semua asosiasi yang berhubungan dengan perkotaan, itu kami sampaikan ini. Apa yang saya kerjakan dari Kementerian PUPR dengan timnya ini adalah untuk menyusun konsep desainnya, belum desainnya itu sendiri. Belum desainnya, jadi baru konsep untuk desain. Apa saja konsep desain untuk ibu kota negara yang baru ini? Filosofinya kayak apa? Ya kan? Kemudian peletakan bangunannya, DPR-nya di mana, istana presidennya di mana, istana wakil presidennya di mana, kementerian di mana, museum-museum, botanical garden-nya di mana. Jadi semua kita sudah atur. Nah, nanti akan kita kumpulkan lagi para desainer-desainer itu yang top di Indonesia ini untuk kita bekerja bersama mulai merancang ibu kota yang tenggatnya kapan, Pak Basuki? Ini sampai dengan akhir tahun ini yang sudah harus menghasilkan site plan tadi. Termasuk nama kota baru, Pak? Itu belum? Usulnya apa? Saya belum tahu, Pak. Soalnya ada beberapa nama yang sedang mengemuka di ranah netizen dan itu saya tidak tahu tanggapannya seperti apa. Baru nanti akan diputuskan. Belum ada itu. Oke, Pak Jahansyah.
Ada yang bilang begini, sekarang zamannya bukan lagi alon-alon asal kelakon. Ini adalah zamannya serba cepat. Pak Jokowi sendiri sudah berkali-kali mengatakan yang berhasil adalah negara yang cepat. Tapi kan cepat itu juga tetap harus selamat begitu. Ada yang harus disampaikan tidak kepada pemerintah untuk benar-benar dicermati bagaimana membangun ibu kota yang baru supaya ini tidak hanya sekedar mengulang ya Jakarta ini dipindahkan ke Kalimantan Timur. Ya, ada sebuah riset Institut Ekonomi ya mengatakan bahwa pembangunan ibu kota itu dampaknya tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oh. Nah, ya itu dari Indef ada hasil risetnya. Oke. Tapi itu menurut saya dampak dalam jangka pendek. Ya, nah, ini yang harus hati-hati pemerintah bagaimana tadi tahap-tahap merencanakannya. Kalau misalnya 5 tahun itu hanya spending untuk construction, ya, yang katakanlah tadi misalnya berapa puluh triliun atau 100 triliun lebih kurang gitu ya. Nah ini dampaknya memang betul akan lebih banyak administrasi saja, pemerintahan saja gitu ya. Nah ini yang harus direncanakan kembali. Ya, kalau menurut saya antara kawasan inti tadi 4.000, 40.000 dan 200.000 itu ini perlu dikaji ulang lagi Pak. Bagaimana nih tahapnya supaya pembangunannya itu bisa propelling growth gitu Pak. Jadi tahap pertama misalnya bangun jalan dulu, jalan boulevard utamanya atau istana negara dulu. Nah ini sudah menghasilkan satu pertumbuhan. Nah tapi untuk jangka panjang ini yang penting harus ada satu kepastian. Nah, yang pasti pertama kita sudah mendapat kepastian dari pidato kenegaraan Pak Presiden. Nah, ini harus ditindaklanjuti dengan RUU tadi itu Pak. Ya, jadi undang-undang itu harus ditetapkan supaya nanti semua pelaku, semua energi bangsa ini betul-betul bersama-sama bergotong royong untuk betul-betul menumbuhkan daerah itu. Nah disitulah baru nanti kita merasakan pertumbuhan ekonominya. Gitu, Pak. Sebagai ahli tata kota, Anda melihat benar ya bahwa pilihan Kalimantan Timur 2 kabupaten itu memang punya daya dukung yang bagus untuk sebagai ibu kota negara yang juga kalau bisa tidak usah pindah lagi begitu kan, jangkanya panjang begitu. Bagaimana Pak Jans? Kan sudah banyak penelitian ya, itu Kalimantan bagian timur itu daerahnya memang sumber daya airnya ada, kemudian paling sedikit dampak bencananya dan sebagainya itu udah memang terpilih lah. Ya, nah yang perlu sekarang dikembangkan itu bagaimana regionnya, wilayah kawasan itu penyangganya ya. Jadi Kalimantan Timur bagian timur, kemudian Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, ya Sulawesi Selatan itu akan di tengahnya itu adalah Selat Makassar, itu akan menjadi pusatnya Indonesia nanti ke depannya. Baik. Perekonomian, pembangunan kota, kebudayaan dan sebagainya. Itu harus benar-benar dilihat ya. Kita nanti pada akhirnya akan melihat bahwa ibu kota ini benar-benar laik atau tidak karena ini adalah memang bagian dari kita bersama. Saya berterima kasih kepada Pak Bambang, Pak Basuki dan Pak Jansyah. Dan pemirsa inilah akhir dari Economic Challenges malam ini. Semoga perbincangan ini berguna untuk Anda. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa.